Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masih membahas tentang materi matriks matematika wajib kelas 11, yaitu di part ketiganya kita akan membahas lebih rinci tentang inverse. Oke, kalau kemarin di part sebelumnya kita membahas tentang transpose dan determinan, maka ini adalah bab berikutnya, adalah part ketiganya, yaitu kita membahas tentang inverse. Oke, kita cari tahu tentang pembahasan inverse. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita lanjut ke pembahasannya. Kita membahas tentang inverse dari matriks. Oke. Yap. Inverse matriks berordo 2x2. Nah, jadi apa itu inverse? Nah, jadi inverse itu merupakan dari hasil seper dari determinan dikali dengan adjoint dari matriks. Jadi kemudian atau dalam kata lainnya adalah adjoint dari matriks A dibagi dengan determinan dari matriks A. Jadi ini hampir semua ordo hasilnya sama saja cara pengerjaannya. Kemudian tapi tentu yang namanya inverse itu adalah sebuah matriks persegi. Jadi hanya matriks persegi lah yang memiliki inverse, sama dengan determinan. Jadi hanya matriks persegi yang memiliki determinan. Nah, yang kita bahas di sini adalah matriks yang memiliki ordo 2x2, kemudian yang berordo 3x3, sesuai dengan level SMA. Jadi kita hanya membahas yang dua ordo itu tersebut. Oke. Kita coba lakukan pembahasan. Yang pertama kita ada penjelasan tentang saya punya matriks A seperti biasa, yaitu baris pertama AB, baris kedua CD, di mana nilai A inverse-nya sama dengan seper dari determinan, karena AD dikurang BC merupakan determinan ya. Kemudian ini dibalik, jangan lupa diagonal utamanya dibalik. Jadi kata kuncinya yaitu kalau berdasarkan ini lihat diagonal utamanya adalah AD, nah kemudian dibalik jadi DA, dan diagonal sekundernya di inverse, dibalik ya, jadi minus, jadi dibuat minus ya. Inverse itu adalah kebalikannya sih. Nah, jadi matriks D min B min C min A disebut sebagai adjoint dari matriks A, dan AD dikurang BC adalah determinannya. Jadi sesuai ya. Jadi A inverse itu adalah sama dengan seper dari determinan dikali dengan adjoint dari matriks A. Oke. Jadi ini penjelasannya juga sama. Oke. Jadi bisa saja menulisnya. Nah, inverse lambangnya penulisannya adalah A pangkat min 1, dibaca A inverse, jangan A pangkat min 1 dibacanya, tapi A inverse, atau bisa dituliskan juga adalah inverse A saja, atau tapi lebih sering menggunakan A inverse, tulisannya A pangkat min 1, dimana syaratnya inverse itu, syaratnya inverse ada syaratnya. Jadi ketika determinannya tidak boleh 0, jadi ini ada syaratnya, jadi determinannya tidak boleh 0, maka inverse dari matriks A dapat dicari, dan tentunya saja ordonya itu harus ordo yang sama, yaitu matriks persegi. Oke, kita coba penjelasannya melalui bentuk soal ya. Oke. Nah, diketahui matriks. Nah, ini masih matriks yang sama yang saya gunakan di part pertama dan part keduanya, dan part ketiga juga saya menggunakannya agar tidak keluar jauh atau terlalu jauh mengambil kesimpulannya. Nah, oke. Rumus inverse-nya seperti ini. Nah, ini yang pertama kali kita carikan adalah misalkan A inverse. Nah, penulisannya seperti ini, kemudian seper determinan. Nah, berarti seper determinan berarti kan diagonal utama kan 3 kali A. Saya anggap kalian sudah paham lah tentang determinan. Jadi 3 kali 5 itu 15. Ingat diagonal utama. Dikurang 4 dikali dengan 6 yaitu 24. Nah, kemudian kita tuliskan adjoint-nya. Adjoint-nya di mana? Diagonal utama itu dibalik. Nah, dibalik letaknya. Kemudian diagonal sekundernya dituliskan tanda minus saja. Jadi dibuat minus. Nah, kalau awalnya minus bagaimana? Ya minus ketemu minus ya jadi positif. Nah, itu ya. Jadi A inverse, kemudian ditulis kembali, jangan tulis sama dengan saja ya. Ini jadinya minus
1/15 dikurang 24, 1/9 ya. Nah, ini kemudian ditulis 5, min 4, min 6, 3. Nah, ini kita sudah dapatkan inverse dari matriks A. Oke, tuliskan di dalamnya ya, masukin ke dalamnya, berarti 5 dikali min 1/9, berarti min 5/9, dituliskan. Berarti kalau ini jadi positif ya, karena ketemu minus, berarti 4/9. Kemudian ini jadi positif 6/9. Nah, kalau 6/9 kan bisa disederhanakan, jadinya 2/3. Kemudian ini juga sama, ini hanya saja jadi minus 1/3. Oke, kita sudah dapat inverse-nya. Nah, untuk yang B, ini latihan untuk adik-adik menentukan inverse dari matriks B, yaitu dengan baris 1, 2, dan 7, 8. Nah, ini seperti determinannya tentu adik-adik sudah paham ya. Oke, agar video ini jauh lebih singkat dari video sebelumnya. Ya, kita coba lanjut ke ordo yang 3x3. Nah, untuk menentukan inverse matriks yang berorder 3x3, nah ini agak sedikit rumit. Nah, tapi seperti biasa kalau misalkan adik-adik paham tentang materi di part yang kedua, yaitu part determinan tentang mencarinya menggunakan kofaktor dan minor, maka ini akan jauh lebih mudah mencari matriks berorder 3x3. Nah, jadi seperti biasa untuk mencari determinannya, adik-adik bisa menggunakan cara Saros-Kino, atau menggunakan cara kofaktor minor, sama saja hasilnya. Nah, kemudian kita cari adjoint-nya. Adjoint-nya dapat dari mana? Nah, adjoint ini dapat dari, yaitu yang kayak kemarin kita kalau menggunakan kofaktor minornya. Jadi ketika misalkan kalau ini ditutup, nah ini kalau ditutup nanti dapatnya ya EFHI. Nah, ini dapat EFHI. Ini kan dapat dari mana yang positif negatif? Nah, positif negatif ini adalah kofaktornya. Nah, ini kofaktornya, hasil dari kofaktor yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, ini, atau kalian cukup menuliskan plus, min, plus. Nah, itu kemudian silang berganti ya. Jadi minus, plus, jadi selang-seling, jadi min, plus, min, plus, min, plus. Nah, ini selang-seling. Oke. Kalau misalkan penjelasan ini kurang paham, kita coba ambil contoh soalnya. Nah, misalkan saya punya contoh sebuah matriks M. Nah, matriks M. Nah, kalau tadi ini penjelasannya adalah dia mencari adjoint langsung. Nah, ini udah ada langsung joinnya. Nah, kemudian cara gampangnya, nah ini kan sebenarnya kan agak susah kalau ini dihafal ya. Nah, cara gampangnya biar nggak ngafal, maka yang pertama, kita punya matriks M. Nah, ini punya matriks M. Kita coba warna merah lah, ini lebih terang warna merah. Kita coba dari matriks M, di mana baris pertama, kedua, dan ketiganya adalah 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Kita coba lakukan transpose. Jadi, M transpose. Jadi, M transpose itu ya pangkatnya buat T kecil atau tanda kutip. Atau ya, kan sudah diajarkan menggunakan transpose ya. Berarti M transpose itu adalah, jadi yang tadinya kolom, nah, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dia akan beralih fungsi menjadi baris 1, baris 2, baris 3. Jadi seperti ini. Oke, nah ini udah paham lah, saya anggap sudah paham. Kemudian setelah sudah paham, kemudian yang pertama, ya, saya mau kofaktorkan, saya mau mencari matriks minornya. Nah, misalkan A11. Nah, ini A11, berarti ini saya tutup. Nah, ini saya tutup. Nah, gitu kan. Kalau ini saya tutup, maka sisa dari faktor minor, matriks minornya adalah 1640 ya. Ini 1640. Nah, ini saya cari determinannya. Determinannya maka 1 dikali 0 dikurang 6 kali 4. Berarti kan 0 dikurang 24. Berarti minus 24. Gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian kita coba yang lainnya lagi. Nah, ini saya hapus tentunya. Oke. Nah, ini saya hapus kembali. Kemudian ini agak ribet. Nah, ini penulisannya kalau begini nih. Oke. Nah, ini. Kemudian baris yang pertama dengan kolom kedua. Berarti baris pertama hilang, kolom kedua hilang. Nah, ini berarti matriks minornya adalah 26 dan 30. Nah, ini berarti 26, 30. Kemudian dicari determinannya, maka dapatnya minus 18. Gitu ya. Kemudian kalau yang lainnya pun caranya sama saja. Nah,
sama saja. Misalkan untuk yang mana ya, kayak misalkan yang terakhir lah, yang terakhir itu kan baris ketiga, nah kolom ketiga. Nah ini hilang kan ya, kalau hilang berarti yang menyisakan adalah matriks minor adalah 1 0 2 1 ya, ini 1 0 2 1. Kemudian dicari determinannya 1 kali 1 dikurang nih diagonal utama dikurang diagonal sekundernya. Nah, perkalian diagonal sekundernya berarti 2 kali 0 0, maka 1 dikurang 0 ya 1. Nah, ini kita sudah dapat. Jadi intinya kita masing-masing sudah mencari nilainya. Oke. Sudah mencari masing-masing nilai matriks minornya, maka kalau sudah dapat matriks minornya, nah ini dituliskan semuanya. Nah, jadi min 24, min 18, 5, min 20, min 15, 4, min 5, min 4, 1. Nah, ini sudah ini belum adjoin sebenarnya. Ini belum dapat adjoin. Nah, kenapa belum dapat adjoinnya? Karena ini kan kita belum menentukan nilai dari kofaktornya. Ingat kofaktornya. Nah, dari mana kofaktornya? Nah, biar gampang, tidak harus menggunakan min 1 pangkat I ditambah dengan J. Nah, itu kan agak sulit. Nah, daripada itu agak menghafal. Nah, menghindari menghafal, maka kita menggunakan seperti yang kemarin, bukan kemarin ya, seperti yang tadi. Ini adalah selang-seling, berarti plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Nah, ini seperti ini kita buat. Nah, dari mana? Dari awalnya yang tadi kita dapat dari hasil yang pertama. Nah, dari hasil yang ini kita cari matriks minor masing-masing. Setelah ditranspos kemudian dicari matriks minornya. Kemudian jangan lupa kita untuk mendapatkan adjoinnya, maka kayak min 24 dikali plus ya berarti kan min 24. Kemudian min 18 karena ini letaknya minus, maka ya betul 18. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini adalah adjoin dari matriks M. Jadi kita sudah dapat adjoinnya nih. Nah, bagaimana untuk padahal kita tahu yang namanya inverse itu adalah seper dari determinan. Nah, ini seper determinan rumusnya. Jadi kita sudah tahu rumusnya adalah yang ini. Nah, ini sudah tahu. Nah, M inverse adalah seper determinan dari matriks kemudian dikali dengan adjoin dari matriks. Nah, berarti pertama matriksnya. Nah, tadi kita belum cari determinan dari matriks ini, tapi kan rekan-rekan atau adik-adik sudah paham mencari determinan dari suatu matriks, yaitu di part kedua. Kalau misalkan kurang paham ya dari mana datangnya ini, ya coba adik-adik lihat part kedua dari video saya dan coba perhatikan mencari dari determinan yang kira-kira ada 3 cara yang sudah saya sajikan. Meskipun masih ada cara berikutnya lagi. Jadi dapatnya seperti yang ini ya, ini kita menggunakan cara Sarus. Nah, cara Sarus, nah ini bukan, kalau ini saya menggunakan bukan cara Sarus, saya menggunakan cara kofaktor minor ya. Ini adalah 1 2 3, berarti saya menggunakan baris pertama, jadi ekspansi baris pertama. Jadi menggunakan ekspansi baris pertama, yaitu yang sebut ini adalah di part kedua di video terakhir, yaitu mencarinya dengan menggunakan ekspansi dari baris. Nah, ini atau menggunakan kofaktor minor ya. Cari dulu kofaktornya, kemudian cara minornya, kemudian dicari determinannya. Nah, ini berarti ini kan plus. Nah, ini plus min plus. Nah, ini sesuai plus min plus juga sama. 1 dikurang 2 kemudian plus 3. Nah, ini hasilnya adalah 1. Nah, berarti inverse-nya berapa? Nah, kan 1/1 itu kan nggak pengaruh kalau dikalikan hasilnya sama, karena dia merupakan identitas perkalian dari 1 itu. Maka hasil dari matriks tersebut ketika di inverse, yaitu matriks 1 2 3 0 1 4 5 6 0, yaitu matriks M, di inverse akan menjadi matriksnya seperti ini. Oke, ini adalah inverse dari matriks 3 atau ordo 3 kali 3. Oke, kalau misalkan ada yang kurang paham atau bicara saya terlalu cepat, adik bisa mengulang videonya berulang-ulang dengan cara, kalau misalkan kurang paham, nanti coba diputar ulang, diperlambat. Kalau misalkan kurang paham, di pause dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kurang paham juga, adik bisa komentar di kolom komentar ya. Nanti coba akan jawab. Oke, kita lanjut, yaitu di terakhir, yaitu sifat-sifat inverse matriks. Jadi kalau misalkan sebuah matriks dikali dengan inverse-nya,
itu nilainya akan sama saja dengan inverse matrix dikali dengan in matriksnya, dan hasilnya adalah 1, bukan 1 ya, ini hasilnya adalah identitas, jadi matriks identitas. Ini alasan nulisnya adalah identitas, bukan 1. Nah, identitas, jadi kayak gitu hasilnya. Kayak misalkan ini ya, kalau misalkan berarti kan M dikali dengan M inverse-nya. Jadi kalau ini adalah, kan ordonya pasti sama ini ya, dan dikalikan pasti bisa. Maka ketika dikalikan nanti dia akan menghasilkan suatu matriks identitas, yaitu dimana nilainya adalah baris pertama 1, 0, 0, baris kedua 0, 1, 0, baris ketiga adalah 0, 0, 1. Nah, itu jadi itu namanya identitas. Ini adalah identitas. Identitas. Kemudian sebuah matriks hasil inverse kemudian di inverse kembali, yaitu nilainya adalah matriks itu sendiri. Nah, ini juga sama. Perkalian sebuah matriks kemudian hasilnya di inverse itu sama saja, masing-masing matriks di inverse kemudian dikali dengan cara dibalik. Nah, ini juga sama, sebuah masing-masing dari matriks ini di inverse kemudian hasilnya dikali kemudian di inverse kembali, maka adalah kebalikan dari perkalian sebuah matriks. Nah, ini yang terakhir juga, ini adalah sudah dijelaskan di bab determinan. Jadi suatu matriks hasil inverse-nya kemudian determinannya itu nilainya akan sama dari seper dari determinan, gitu ya. Kok bisa sama ya? Ini kalau misalkan ada yang kurang paham, misalkan ini ya. Nah, ini kalau matriks M, nah ini kan determinan dari matriks M adalah 1. Nah, ini kalau ada coba hitung, nanti coba buktikan ada ini kalian inverse, kalian determinankan dari matriks inverse ini, maka nanti hasilnya adalah 1 juga jawabannya, gitu ya. Kalau misalkan determinan dari matriks M ini hasilnya 2, maka ketika M inverse dideterminankan, maka hasilnya adalah kebalikannya, jadi 1/2. Nah, berarti kalau determinan sebuah matriks M ini adalah 3, ya maka determinan dari matriks M adalah 1/3. Jadi seperti itu. Jadi kebalikannya. Oke. Nah, untuk yang soal penjelasan soal nomor 6 dan 7, maaf itu ada suara tukang teng teng teng, jadi suaranya kedengar sekali. Ya, kebetulan saya di ruangan depan, jadi suara tukang lewat ya kedengeran gitu ya. Oke. Nah, jika sebuah matriks dikali dengan matriks yang tidak ditentukan berapa nih hasilnya dalam matriks, maka X yaitu adalah inverse dari B. Nah, ini untuk soal sifat inverse nomor 6 dan 7 ini bisa diterapkan nanti di part keempat ya, akan coba saya jelaskan di part keempat. Nah, jadi coba adik-adik jangan tinggalkan channel ini, tetap di channel saya, akan biar lebih lanjut dapat informasi selanjutnya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jadi ini sudah selesai dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Hamid berbagi untuk menginspirasi.